Rata-rata dari mereka masih menganggap ini adalah fakta yang sangat menarik. 51% menganggap bahwa ketika mereka Universitas Indonesia, kemudian bekerja di Kementerian Koordinator Maritim, bekerja di Allens Law Firm di Sydney, Australia, bekerja selama beberapa tahun di HHP Law Firm Baker McKenzie. Kemudian beliau mengambil S2 LLM di New York University di waktu bersamaan juga mengambil Finance Certificate pada Harvard Business School, di mana pada saat itu Perkara mulai didirikan. Selain menjadi founder Perkara, Yaakob Hasibuan merupakan partner pada Otto Hasibuan and Associates Law Firm dan juga pengurus aktif di DPN Peradi, Wakil Sekjen Young Lawyers Committee dan juga Ketua Bidang Internasional IKADIN. itu adalah frekuensi terjadinya kejahatan di Indonesia. Data resmi dari Polri. Mengerikan bukan? Setiap 2 menit terjadi pencurian, pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pidana keji lainnya. Mengerikan namun realita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Bapak terhormat Kepala Biro Teknologi Informasi Divisi TI Kapolri, Bapak Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo, SIK MSI. Yang terhormat Tim Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Komisaris Utama Nusantara TV, Bapak Dr. Insinyur Nurdin Tamubolon MM. Yang terhormat Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SIMM. Yang terhormat perwakilan dari BPHN Kemenkumham, Mbak Benita. Yang terhormat anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum Kemenko Polhukam, Bapak Erasmus AT Napitupulu SH. Yang terhormat tokoh Gerakan Bantuan Hukum Peradi, Bapak Rifai Kusuma Negara, SHMH. Yang terhormat advokat senior yang juga Ketua Umum Granat, Bapak Profesor Dr. Hendrioso Diningrat. Dan yang terhormat semua rekan-rekan dari pengurus dan pimpinan PBH dan Young Lawyers Peradi dimanapun berada, dan juga rekan-rekan advokat yang hadir dalam ruangan ini maupun yang hadir melalui online. Yang kami banggakan juga komunitas-komunitas yang telah hadir, perwakilan di sini dan juga partner-partner kami, beserta semua rekan-rekan mitra advokat yang sudah memberikan ratusan maupun inisiatif dan kegerahan saya sebagai advokat muda, sebagai anak bangsa yang melihat mirisnya dan sedihnya kondisi keadilan di Indonesia. Inisiatif ini dimulai pada tahun 2020 ketika saya sedang menjalani master saya di New York. Kemudian pandemi COVID-19 menghantam kita semua. Dari sisi advokat kita terhantam, dari sisi bisnis kita kehantam, semuanya terhantam. Banyak sekali teman-teman yang menghubungi saya secara online meminta bantuan hukum. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga. Selamat datang Pak. Terima kasih atas waktunya. Di tahun 2020 itu kemudian banyak sekali rakyat Indonesia juga yang membutuhkan bantuan hukum. Mereka menanyakan melalui Instagram, gue bingung nih di PHK, ada yang tahu gak? Ada yang ngerti gak caranya gimana? Gue bingung nih, kontrak gue ada yang gak bayar, bingung gimana ya caranya? Gue ditabrak mobil, ini aja gue bingung, nanya ke siapa? Dari keresahan-keresahan inilah kemudian kami pulang ke Jakarta, kami kumpulkan muda-mudi advokat Indonesia merupakan anak bangsa untuk mendirikan suatu platform. Suatu platform yang dapat menghubungkan pencari keadilan dengan orang-orang yang rela memberikan bantuan hukum, yaitu kita, advokat. Kemudian pas pulang kami melakukan riset, karena layaknya sebuah startup, semua harus dimulai dengan riset. Kami melakukan riset, berapa sih rata-rata biaya hukum di Indonesia? Tidak ada datanya.
Berapa sih rata-rata biaya yang orang keluarkan untuk bantuan hukum? Tidak ada juga datanya. Berapa sih persebaran kasus-kasus yang ada di Indonesia? Di mana kasus penipuan tertinggi di Indonesia? Juga tidak lengkap datanya. Mungkin yang memiliki data hanya Polri, dan itu pun hanya kasus yang di LP-kan. Bagaimana kasus yang tidak di LP-kan? Karena mayoritas kasus berakhir perdamaian. Ternyata 60% dari kita semua pernah mengalami masalah hukum. Ini adalah mayoritas. Hampir semua dari kita pernah mengalami masalah hukum. Apakah ditipu, apakah pesan online shop mungkin dari komunitas, kemudian barang yang sampai tidak sesuai, apakah kita menikah, perceraian, apapun itu semua adalah tindakan hukum. Pertanyaannya adalah siapa yang Anda hubungi? Mungkin ada yang bisa menjawab di sini dari komunitas atau dari pribadi yang bukan lawyer. Siapa yang Anda hubungi jika ada permasalahan hukum? Untungnya ada perkara sekarang. Siapa yang biasanya Anda hubungi? Kerabat mungkin? Keluarga? Teman? Teman lawyer? Pak RT? Tokoh masyarakat? Betul? Itu masuk dalam riset kita sebenarnya. Masuk dalam riset kita. Berdasarkan riset kita ada 3, yaitu keluarga, kerabat, dan pasangan. Ini yang biasanya mereka tanya ketika ada permasalahan hukum. Dan belum tentu dari ketiga ini adalah praktisi hukum. Justru rata-rata dari mereka masih menganggap, ini adalah fakta yang sangat menarik, 51% menganggap bahwa ketika mereka terkena masalah hukum itu adalah nasib. Luar biasa bukan? Udah selesai ngomong. Saya yakin Indonesia adalah negara yang sangat diverse dengan semua suku, agama, budaya. Tidak ada suku, budaya, agama manapun yang mengajarkan bahwa jika Anda terkena masalah hukum, nasib. Saya jamin tidak ada. 88% orang juga menggunakan pendampingan non hukum, yaitu tokoh masyarakat atau punya teman di dalam institusi, atau rekan-rekan kerabat kerja, atau orang yang bisa mengurus permasalahannya. Dan ini adalah fakta dan survei yang kita dapat. Pasti mahal, duitnya banyak nih, advokat. Padahal bukan itu, bukan di situ. Dia yang ketiga ini, permasalahan ketiga adalah keterjangkauan. Accountability, kepercayaan. Banyak orang yang mikir bahwa, aduh advokat, siapa ya advokat yang bisa gue percaya? Yang gue tahu hanya yang ada di TV, kasus-kasus besar, yang mereka tahu cuma nonton Ice Cold, nonton Jessica. Mereka lihat cuma kasus-kasus besar yang ada di TV. Mereka tidak tahu harus tanya siapa. Mereka tahu bisa dipercaya atau tidak. Belum tentu bisa dipercaya, karena riset juga menunjukkan 44,2% masih percaya bahwa proses itu berbelit dan tidak memuaskan. Biasanya kalau kita ke pabrik, factory, default rate itu atau error rate itu harus lebih kecil dari 1%. Bayangkan error rate ini sudah mencapai 44,2%. Hampir mayoritas menganggap bahwa hukum sudah pasti berbelit. Dan 94% ini adalah angka yang luar biasa, dan mungkin kita semua yang datang dari kalangan yang berbeda harus cukup sedih melihat angka ini, karena 94% setuju bahwa masih banyak praktisi yang mudah disuap dan oknum mafia hukum. Ini adalah hasil yang diisi langsung oleh responden survei kita sendiri. Survei yang samplingnya cukup luas, dari muda, usia menengah, usia tua, berbagai jenis kalangan. Jadi memang dari sini kita tahu meningkatkan kualitas advokat dan penegak hukum lainnya juga penting. Bukan hanya advokat. Advokat itu penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya, polisian, kejaksaan, dan juga hakim. Kita di level yang sama. Jadi kita bersama-sama harus ikut menaikkan, sehingga masyarakat diuntungkan. Karena jika kita
menjadi baik, kualitas kita semakin meningkat, siapa yang diuntungkan? Pencari keadilan. Jadi apa solusinya dari 3 permasalahan itu? Accessibility, affordability, accountability. Apa solusinya? Untungnya belum masuk ke perkara. Tapi terima kasih jika berpikir perkara adalah solusinya, terima kasih. Internet, perkembangan internet di Indonesia cukup luar biasa. Kita harus mengapresiasi negara juga secara umum sudah menyiapkan infrastruktur yang luar biasa. Diperkirakan pada tahun 2024, 90% di Indonesia sudah terjangkau internet. Pemakaian smartphone juga di 2022 tahun lalu sudah mencapai 67%. Lebih dari 2/3 orang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah memiliki smartphone, di mana akses informasi dan produk-produk semua sudah dapat disalurkan melalui internet dan melalui smartphone itu. Dengan adanya pandemi COVID-19 juga sudah ada new normal. New normal ini sudah ada di diri kita semua, tidak bisa kita pungkiri. Dari semua sektor, bisa kita lihat dari e-commerce, semua orang sudah belanja hampir online. Mungkin saya pribadi pun sudah jarang ke mall karena semua saya beli apapun, saya beli power bank, saya beli kabel, saya beli apapun melalui online. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan unicorn yang besar juga sudah e-commerce di sini, sudah online. Behavior kita pun sudah mengarah ke sana. Dari sisi pendidikan, sudah ada e-learning. Dari sekolah, universitas, maupun lembaga lainnya. Dari sisi kesehatan, sudah ada health tech, telemedicine. Hampir semua orang sekarang kalau sakit, udah deh, minta obat aja secara online. Lebih murah, lebih cepat. Nggak perlu ngantri, di rumah sakit ngantri. Dari sisi keuangan, semua bank sudah digital. Kita semua pasti, saya yakin, 99% di sini memiliki m-banking. Apalagi yang muda-mudi. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan digitalisasi di dunia hukum? Sudah sampai mana gaungan digitalisasi di dunia hukum? Mungkin memang belum terjadi seperti yang kita harapkan. Maka dari itu yang kita butuhkan adalah reformasi hukum secara umum yang terdiri dari 3 elemen. Yang pertama dari sisi peraturan, dari sisi regulasi, harus ada payung hukum yang menjelaskan bahwa semua sudah diatur. Dari hubungan antar lembaga, hubungan institusi ke masyarakatnya juga diatur, bagaimana bisa kita harus utamakan teknologi di dalam situ. Harus ada payung hukum yang terintegrasi. Jangan advokat memiliki peraturan sendiri. Surat magang boleh online. Kepolisian kemudian punya regulasi tersendiri. BAP sudah boleh online. Kejaksaan juga punya peraturan sendiri. Sidang juga sudah punya peraturan sendiri. Mungkin saya ingat ada tokoh kita Pak Om Hendri juga di sini yang saya ingat betul kasus, sempat ada salah satu kasus besar yang Bapak tangani juga putusan sidangnya dilakukan secara online. Itu juga luar biasa. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya sudah ada niat dari pemerintah dan dari penegak hukum, sudah ada niat untuk mendigitalisasi dan menggunakan teknologi, walaupun mungkin itu terdesak karena COVID-19. Tapi kalau itu ternyata bisa, kenapa tidak terus seperti itu saja? Kenapa harus kita kembali ke old normal? Sehingga hadirlah perkara. Perkara merupakan aplikasi yang produk awalnya ini adalah konsultasi hukum. Kenapa kita mulai dengan konsultasi hukum? Karena semua tindakan hukum, apapun itu, mau laporan polisi, somasi, perceraian, gugatan, arbitrase, pasti semua diawali oleh konsultasi hukum. Tidak mungkin ada langsung ke pengadilan dan bilang, saya mau juga gugatan. Pasti harus konsultasi dulu dengan lawyer atau advokat. Inilah mengapa kami mulai dengan konsultasi hukum. Aplikasi perkara sudah didirikan dari
Platform perkara secara umum sudah didirikan dari bulan Juni, yang nanti detailnya akan saya ceritakan lebih lanjut. Namun aplikasinya ini baru hadir pada hari ini. Hari ini sudah tersedia untuk di-download di App Store maupun Google Play Store. Di mana sekarang masyarakat bisa langsung memilih advokat yang online berdasarkan keahlian atau domisili. Jika teman-teman memiliki perkara di Sumatera Utara, oh saya mau cari advokat di Sumatera Utara, bisa langsung cari dan bisa berbicara secara real time. Karena advokat yang ada di situ semua juga rajin untuk online dan dapat memilih langsung berdasarkan keahlian dan domisili. Setelah memilih, bisa langsung konsultasi dengan fitur chat dan pengiriman dokumen. Chat ini juga real time, hanya seperti kita memiliki iMessage atau WhatsApp, it's real time. Dan pengiriman dokumen juga kita lakukan secara secure. Jadi jika Anda ingin meminta masukan kepada advokat, Pak saya dikirimin somasi, boleh tolong review nggak? Bisa dikirim kopi somasinya langsung in-app integrated di dalam chatnya. Dan juga dapat melakukan konsultasi dengan voice call atau video call. Ini juga langsung di dalamnya. Jadi tidak harus tukeran nomor, harus bingung atur waktu. Di situ jika advokat memang menerima konsultasi tersebut, siapapun bisa langsung mengklik fitur voice call atau video call dan langsung teleponan dengan lawyernya atau video call. Pak, saya minta bantu. Pak, saya dipukul oleh suami saya. Ini merah. Saya perlu visum atau tidak? Itu bisa dilakukan secara real time, langsung. Ini adalah bagian terpenting sebenarnya dari advokat. Jika kita berbicara tentang aplikasi kesehatan, apa sih objek outcome-nya? Obat kan? Pasti resep. Yang kita cari itu adalah ringkasan. Saya sakit apa Pak jadinya? Saya butuh obat apa? Ini adalah fitur yang menurut kami adalah terobosan agar masyarakat luas dapat mengerti, oh ternyata permasalahan hukum saya adalah ini, dan langkah hukum yang harus saya ambil adalah ini. Kenapa ini juga penting? Karena banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa ketemu advokat itu ribet, saya nggak ngerti bahasa hukum.